Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, sebelum mengawali pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa. Silahkan salah satu memimpin doa. Amin. Baik, sekarang Ibu akan mempresentasi kalian ya. Ya, yang pertama, Dewi Maulidiah Hasanah, Nurma Oktaviana, Inka Nafiki Rosyada, Arvina Yusrilita. Ya, alhamdulillah semua lengkap. Nah, baik anak-anak, sekarang Ibu akan bertanya. Kira-kira hari ini kita akan belajar tentang apa ya? Siapa yang tahu? Ya, betul sekali. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang sistem pencernaan manusia. Nah, kira-kira apa ya yang dimaksud dengan sistem pencernaan? Baik, jadi sistem pencernaan merupakan sebuah sistem yang berfungsi untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi dari yang semula berbentuk kasar menjadi bentuk yang lebih lunak atau lembut. Nah, selain itu anak-anak, sistem pencernaan juga berfungsi untuk membuang sisa-sisa makanan yang sudah tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh. Karena jika tidak dibuang, maka akan membahayakan bagi kesehatan kita. Nah, sekarang Ibu ingin tahu, siapa kira-kira di sini yang mengetahui apa saja organ-organ pencernaan? Ya, Dewi, apa Dew? Betul, ada mulut. Lalu apa, Nurma? Ya, bukan leher ya, tapi kerongkongan. Nah, tapi apakah hanya dua itu saja, anak-anak? Tentu tidak ya, karena masih ada beberapa organ lagi yang membantu proses pencernaan kita. Organ-organ tersebut diantaranya yaitu mulut, lalu ada kerongkongan, lalu lambung, dan juga usus halus, usus besar, kemudian anus. Nah, pertama-tama makanan akan dicerna di mulut secara kimiawi dan mekanik. Nah, makanan yang kita makan dicerna di dalam mulut menjadi makannya lebih halus, lalu kemudian disalurkan ke kerongkongan, lalu menuju ke lambung. Nah, di lambung juga mengalami proses pencernaan yang dibantu oleh enzim. Enzim tersebut bernama enzim pepsin. Nah, kemudian ketika sudah dicerna di dalam lambung, makanan tersebut akan disalurkan lagi ke usus halus, kemudian usus besar, dan terakhir menuju anus atau alat pembuangan. Nah, anak-anak, kalian sekarang sudah mengetahui ya apa itu sistem pencernaan, lalu juga organ-organnya. Sekarang Ibu ingin bertanya, pernahkah kalian mengalami gangguan pencernaan? Ya, tentu pernah ya. Mungkin ada yang pernah mengalami diare? Iya, pernah ya, Dewi. Lalu apalagi? Emah, ada? Ya, ada juga. Nah, jadi anak-anak, kedua gangguan tersebut dapat menyerang tubuh kita. Makanya kita harus selalu berhati-hati. Biasanya penyebab diare itu karena adanya bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, secara umum diare itu penyebabnya yaitu alergi makanan dan juga infeksi virus tadi. Makanya jangan pernah makan makanan sembarangan atau jajan-jajan sembarangan. Nah, sekarang Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Namun terlebih dahulu, coba dibaca buku siswa halaman 46. Ya, ini akan jadi tugas kalian nanti, maka tolong perhatikan ya. Baik, Nurma, silahkan maju ke depan untuk membacakan teksnya. Ya, terima kasih Nurma sudah membacakan. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah mendengarkan teman kalian membaca, menyimak, dan memahami ya. Jadi di dalam teks tersebut membahas tentang teks iklan yang
berisi tentang obat sakit perut. Nah, perlu kalian ketahui, iklan tersebut memiliki beberapa macam. Ada iklan elektronik dan juga iklan media cetak. Nah, seperti yang Dayu lihat itu termasuk iklan media elektronik. Nah, biasanya iklan media elektronik tersebut terdapat atau bisa kita jumpai di televisi, lalu di radio, kemudian di internet. Nah, selain itu ada juga iklan media cetak. Biasanya itu terdapat di majalah, kemudian koran, lalu tabloid, seperti itu ya. Nah, iklan media elektronik dan juga iklan media cetak juga digolongkan menjadi beberapa jenis. Nah, salah satunya yaitu iklan produk, lalu iklan jasa, kemudian iklan masyarakat atau layanan masyarakat. Nah, seperti yang ada di teks tersebut itu termasuk iklan produk karena menawarkan sebuah produk. Nah, lalu iklan jasa. Iklan jasa itu contohnya misalkan ojek online misalkan. Nah, itu kan memberikan atau menawarkan jasa ya kepada kita. Nah, itu termasuk iklan jasa. Kemudian iklan masyarakat atau iklan layanan masyarakat. Biasanya itu mengajak kita untuk melakukan suatu. Misalkan iklan layanan masyarakat yang mengajak kita untuk menjauhi narkoba misalkan. Lalu mengajak kita untuk hidup bersih. Nah, itu adalah salah satu contoh, beberapa contoh iklan. Nah, coba perhatikan lagi. Sekarang Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Tugasnya secara berkelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 siswa ya. Nah, sebelumnya Ibu akan memberikan kertas. Nah, kertas ini nanti kalian isi dengan jawaban-jawaban kalian. Nah, dan juga nanti kalian hiasi sesuai dengan kreativitas kalian ya. Ibu berikan kertasnya. Baik, dalam memudahkan kalian untuk mengerjakan tugasnya nanti, Ibu akan menggunakan media. Media tersebut bernama media bukber, yang kepanjangan dari buku bermain karena bentuknya seperti buku. Nah, Ibu akan berikan kepada kalian ya. Nah, ini medianya, media bukber. Nah, coba perhatikan. Tugas kalian yang pertama yaitu nanti mengurutkan ya, mengurutkan organ-organ pencernaan. Jadi dari mulut, lalu ke kerongkongan, lalu ke organ-organ selanjutnya. Nah, setelah kalian mengurutkan dan ditulis di kertas tadi, kalian diminta untuk membaca fungsi-fungsi organ. Jadi di sini sudah ada penjelasannya seperti mulut, lalu usus ya. Nah, setelah kalian membaca, kalian diminta untuk menuliskan kembali di kertas tadi menggunakan bahasa kalian sendiri. Selanjutnya, di sini ada amplop. Amplop di sini berisi tentang teks percakapan iklan yang tadi kalian sudah baca. Dan perintahnya yaitu kalian diminta untuk membuat satu contoh iklan. Kelompok satu dengan kelompok lainnya tentu berbeda. Misalkan kelompok satu diminta untuk membuat iklan produk, kelompok 2 diminta untuk membuat iklan jasa, begitu ya, jadi berbeda. Nah, caranya kelompok 1 mengambil nomor 1 sesuai dengan nomor kelompoknya ya. Jadi kelompok 1 mengambil nomor 1, kelompok 2 mengambil nomor 2, begitu. Nah, Ibu akan memberikan medianya kepada kalian. Baik, dalam mengerjakan tugas, Ibu beri waktu selama 15 menit. Silahkan dikerjakan. Baik, anak-anak, waktu sudah menunjukkan 15 menit, itu artinya tugas sudah harus dikumpulkan dan dipresentasikan di depan kelas. Kelompok yang maju secara acak dimulai dari kelompok 3. Silahkan kelompok 3. Baik, anak-anak,
presentasinya sudah semua dan berjalan dengan baik. Nah, Ibu akan sedikit berikan informasi kepada kalian bahwa dalam membuat iklan ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami, bahasa yang jelas, kemudian menggunakan hal-hal yang dapat menarik konsumen untuk melihat produk yang kita tawarkan atau iklan kita. Seperti tadi teman kalian ada yang menghiasi dengan badut. Nah, itu termasuk contoh agar orang tertarik kepada produk yang kita tawarkan. Begitu. Baik, anak-anak, waktu sudah menunjukkan untuk pulang. Kalian diminta untuk berberes-beres ya. Baik, Ibu selalu berpesan kepada kalian untuk selalu menjaga kebersihan, cuci tangan, dan juga jangan memakan makanan yang tidak bersih atau jajan sembarangan, karena dapat mengakibatkan gangguan pencernaan seperti diare. Baik, silahkan berdoa terlebih dahulu. Ya, silahkan salah satu memimpin doa. Baik anak-anak, Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini. Sampai bertemu lagi besok, tentunya dengan pembelajaran yang lebih menarik bersama Ibu Hikmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.